Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun sekarang suasananya masih suasana liburan Hari Raya Idul Fitri, berada di kampung halamannya masing-masing, ya. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk tetap belajar, ya, tetap menyimak eh, perkuliahan hari ini. Jadi untuk perkuliahan di pertemuan hari ini saya menyiapkan video tentang regresi. Nah, untuk regresinya sendiri saya akan menjelaskan tentang linear regression karena ini masih regresi bagian pertama, ya. Kalau teman-teman ingat, regresi itu dia adalah supervised learning, jadi pembelajaran mesin yang dia metode belajarnya itu terawasi gitu, ya. Artinya apa? Kalau terawasi itu dia punya kelas target gitu, ya. Kemudian ya dia pasti belajar dari data histori sebelumnya gitu kan, ya. Nah, supervised learning sendiri itu kan ada dua jenis, ya. Ada yang regresi, kemudian ada yang klasifikasi. Kalau yang regresi itu biasanya termnya kita gunakan peramalan gitu kan, ya. Nah, yang diramalkan itu, gitu ya, yang ditebak itu dia nilainya kontinu. Nah, maka kita menggunakan algoritma-algoritma regresi. Tapi kalau misalnya klasifikasi, itu yang ditebak gitu ya, itu adalah nilai-nilai diskrit gitu ya, hasilnya itu diskrit. Misalnya perempuan, laki-laki, sakit tidak sakit, kanker tidak kanker gitu kan, ya. Nah, biasanya kalau klasifikasi itu termnya prediksi gitu ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang tadi linear regression gitu ya. Jadi linear regression ini adalah regresi yang modelnya itu membentuk garis linear seperti itu. Nanti ada lagi non-linear regression. Sekarang banyak banget lah algoritma boosting untuk regresi sudah banyak berkembang. Nanti akan saya sampaikan juga. Nah, tapi dasarnya itu adalah linear regression ini. Jadi yang akan saya sampaikan di video ini itu adalah linear modelnya, kemudian rumusnya seperti apa, bagaimana kita menginterpretasikan hasil model. Nah, ini apa ya, kelebihan dari algoritma regresi itu atau algoritma-algoritma machine learning klasik itu tuh banyak yang modelnya tuh bisa kita interpretasi. Beda kalau misalnya kita menggunakan deep learning hari ini gitu ya, kemudian kita menggunakan transformers, itu tuh modelnya sulit untuk kita interpretasi karena saking rumitnya komputasi di dalamnya gitu. Jadi udah kayak black box aja tapi hasilnya wow bagus gitu kan, ya. Nah, tapi kalau kita butuh butuh penjelasan sebab akibat gitu ya, variabel mana yang paling mempengaruhi. Algoritma linear regression ini salah satu algoritma sederhana yang bisa menjelaskan model tadi gitu ya, sebab akibat tadi. Nah, linear regression sendiri ada dua ya teman-teman, ya. Ada yang single variable, kemudian ada yang multiple variable. Single variable ini apa, multiple variable ini apa, itu bergantung pada independent variabelnya. Nah, sebelum ke sana gitu ya, jadi mungkin saya ingin mengingatkan teman-teman pernah belajar statistik, kemudian pernah belajar mungkin zaman-zaman SMA, bagaimana kita mencari gradien sebuah garis gitu kan, ya. Nah, sebenarnya rumus inilah gitu ya, atau konsep inilah yang diadaptasi untuk algoritma linear regression gitu ya. Jadi bagaimana em, linear regression ini menghasilkan modelnya itu berupa garis atau yang disebut dengan line of best fit. Nah, di mana garis ini tuh adalah model yang mampu merangkul gitu ya sebanyak mungkin data gitu. Jadi eh, apa namanya idealnya gitu ya, model yang bagus atau garis linear yang bagus gitu kan, ya, garis regresi yang bagus, data itu akan berkumpul di sekitar garisnya, ya. Jadi teman-teman, eh, seperti ini nih, ada garis linear, kemudian data tuh nggak jauh dari garisnya seperti ini, gitu ya. Nah, itu artinya modelnya itu udah best fit gitu. Saya pernah mengatakan bahwa yang namanya pembelajaran mesin itu tuh nggak ada yang 100% gitu ya, akurasinya 100%. Justru kalau misalnya 100% itu perlu kita curigai. Kenapa? Karena kalau 100% ada kemungkinan dia overfitting, ya. Tapi kalau kita bicara tentang linear regression, mungkin error rate-nya yang dia hampir mendekati nol gitu kan, ya, yang sangat kecil. Nah, itu biasanya deket banget sama garisnya gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ada data yang diprediksi ternyata dia jauh dari garis, ini artinya peramalannya gitu ya, atau target itu salah gitu. Ya, yang diramalkannya itu hasilnya itu salah seperti itu. Nah, jadi di regresi ini gitu ya, di regresi ini, nanti teman-teman kalau kalau kita bicara tentang regresi, itu tuh tidak selalu linear ya garisnya. Modelnya itu berbentuk garis.
gitu ya, dan nanti bentuknya kayak formula matematis gitu ya modelnya, jadi bisa kita interpretasi dengan mudah gitu ya dibandingkan algoritma-algoritma machine learning yang lain. Nah, tapi bentuknya itu tidak harus selalu linear. Nanti ada yang non-linearnya, non-linear itu ada yang polinomial gitu ya, ada yang macam-macam lah gitu ya. Nah, kemudian yang namanya regresi itu ada yang namanya number of independent variable. Nah, number of independent variable ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi hasil peramalan. Ya, yang mempengaruhi hasil peramalan atau kelas targetnya gitu ya, atau targetnya yang mau diramalkan. Nah, sedangkan kalau dependent variable itu adalah target tadi. Ya, variabel yang akan kita ramalkan. Contoh misalnya saya mau meramalkan harga emas gitu. Nah, berarti dependent variabelnya ini adalah harga emasnya gitu ya. Nah, sedangkan number of independent variabelnya misalnya ada apa aja? Karat mungkin gitu ya. Kemudian apalagi? Ada karatnya, kemudian ada gramnya, ya kan? Berapa jumlah karat sama gram aja kan apa ya, walaupun gramnya sama tapi karatnya beda pasti harganya berbeda gitu ya. Kemudian mungkin juga ada dipengaruhi oleh nilai inflasi, ya, kemudian nilai dolar, macam-macam. Nah, ini disebut dengan independent variable gitu ya, variabel-variabel yang mempengaruhi dependennya. Kalau misalnya kita bicara tentang klasifikasi, misalnya kita mau memprediksi apa namanya kanker tidak kanker ya, berarti gejala-gejala itu kan ya yang mempengaruhi prediksi penyakitnya gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian hmm, ini sama sih kurang lebih ya. Jadi ada yang namanya kelas target atau apa ya, dependent variable atau targetnya yang mau kita ramalkan, yang mau kita tebak gitu ya. Kemudian ada yang namanya independent variable gitu ya, atau disebut dengan prediktornya gitu ya, yang mempengaruhi atau yang mempengaruhi si dependent variabelnya, mempengaruhi targetnya. Nah, ini ya biasanya umumnya kalau di regresi itu istilahnya atau termnya itu forecasting gitu ya. Tapi kalau misalnya di klasifikasi itu biasanya termnya adalah prediction seperti itu. Nah, bisa juga berbentuk time series kan kalau misalnya kita lihat laju harga laju prediksi saham lah gitu ya. Itu kan biasanya time series ya. Entah itu nanti per menit. Saya nggak terlalu paham dengan saham, nggak main banyak di sana juga gitu ya. Ada harga bukanya, ada harga tutupnya, dan itu tuh per hari, bukan per hari aja, mungkin bisa di breakdown lagi sampai ke per jam seperti itu ya. Nah, itu jadi time series modeling. Nah, kemudian kita juga bisa mencari yang namanya relasi antar variabel. Nah, ini tuh kelebihan regresi sih gitu ya. Jadi misalnya yang paling mempengaruhi harga emas itu ternyata dolar, nah kayak gitu. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu itu dari mana, dari nilai setiap variabelnya gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat keterkaitan antar variabel gitu ya, kemudian dampak dari satu variabel dengan variabel yang lainnya gitu. Nah, ini kelebihan dari algoritma regresi sih, gitu ya. Nah, kemudian eh, tipe-tipe dari algoritma regresi atau jenis-jenis itu banyak banget ya. Hari ini kita akan belajar tentang yang simple linear regression ya, kemudian multiple linear regression. Jadi yang mau yang ada di video ini tuh simple sama multiple linear regression. Kemudian nanti teman-teman juga akan mengetahui ada yang namanya polinomial gitu ya, bentuk garisnya nggak linear. Ya, kemudian ada ridge regression gitu ya, dia linear tapi ya bentuk grafiknya seperti ini gitu ya. Kemudian ada yang lasso regression, kemudian ada yang elastic net. Elastic net itu dia gabungan antara ridge regression sama lasso gitu ya. Kemudian ada logistic regression, stepwise regression, kemudian ada quantile regression gitu ya. Kemudian ada Bayesian regression. Wow, banyak banget gitu ya. Nah, ini yang dia modelnya itu bentuknya dalam bentuk garis gitu ya. Tadi ya line of best fit gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ada lagi tuh algoritma-algoritma pengembangan apa namanya pengembangan lainnya seperti algoritma-algoritma boosting gitu ya. Nah, itu banyak dipakai juga sekarang untuk meramalkan gitu ya data-data yang dia continue seperti itu. Itu nanti di part 2-nya lah ya, regresi yang part 2. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rumusnya. Jadi saya yakin teman-teman juga mungkin udah kenal juga ya rumus ini ya. Gitu ya. Jadi Y sama dengan WX plus B gitu. Ini kan sebenarnya rumus mencari gradien gitu kan ya. Nah,
Y di sini apa? Y itu adalah dependent variabelnya. Jadi kita mau menebak gitu ya, mau meramalkan itu ya berarti Y-nya gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya X. X itu adalah independent variabelnya. X ini nanti biasanya ya tadi misalnya apa? Karat gitu ya, nilai karatnya, nilai gramnya seperti itu. Nah, itu independent variabel. Nah, kemudian ada yang namanya bobot. Ya, bobot koefisien. Nah, ini sebenarnya ada rumusnya. Di beberapa kasus bisa jadi bobotnya ini apa nggak perlu dihitung rumusnya tapi kita sudah punya bobot untuk setiap variabel atau misalnya bobotnya mau di random gitu ya. Nah, apa namanya? itu itu sudah apa? Sudah ada lah sesuai dengan studi kasusnya gitu ya. Kan kadang ada kasus yang independent variabelnya itu bobotnya segini gitu ya. Nah, kemudian ada bias atau interception-nya gitu ya. Biasa kalau misalnya kita bicara tentang machine learning kan kita harus mempertimbangkan biasnya juga gitu ya. Nah, untuk apa namanya untuk single linear regression itu tuh rumusnya sebenarnya cuma ini aja. Gitu ya. Ini untuk yang single. Nah, kemudian untuk yang multiple-nya ini yang multiple gitu ya. Ini yang multiple variabel gitu. Nah, kita langsung ke contoh aja supaya nanti teman-teman bisa apa namanya bisa lebih jelas gitu ya bagaimana cara pakainya atau bagaimana kita membangun model linear regression seperti itu. Nah, di sini ada contoh. Mohon maaf ya ini apa namanya pennya tuh tebal banget saya nggak tahu gimana caranya biar dia agak lebih tipis gitu ya nggak ketemu-ketemu gitu. Nah, misalnya gini, di sini ada contoh kita mau memprediksi harga gitu ya. Jadi ini ingat-ingat ini adalah kelas targetnya atau bisa dibilang dia adalah dependent variabelnya atau Y gitu kan ya kalau di dalam rumusnya. Jadi kita tuh mau memprediksi harga dari sebuah handphone. Nah, kita memprediksi harganya itu hanya berdasarkan satu independent variabel. Apa independent variabelnya? Itu adalah kamera. Berarti di sini kamera adalah nilai X-nya gitu ya. Apa tuh namanya? Independent variabelnya. Nah, ini yang disebut dengan single gitu ya, single variable kalau kita mau menggunakan linear regression. Jadi independent variabelnya cuma satu gitu ya, kemudian dependent variabelnya ini juga cuma satu gitu ya. Nah, kita mau mencari model gitu kan, model dari linear regression ini. Berarti kita mau mencari rumus ini sih sebenarnya. Kita mau mencari kalau kita mau memprediksi apa mau meramalkan harga atau Y tadi itu tuh rumusnya adalah bobot ya W dikali X. X itu nilai dari independent variabelnya kemudian ditambah dengan biasnya gitu. Nah, yang pertama tentunya kita harus mencari W dulu ya, kemudian kita harus mencari biasnya. Ada di beberapa kasus tuh biasnya dinolkan juga ada gitu ya. Jadi ini balik lagi tergantung kebutuhan. Kemudian kapan sih kita pakai biasnya nol atau enggak gitu ya dan seterusnya gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita gunakan sebagai variasi eksperimen gitu ya, variasi eksperimen kita. Gitu. Tapi umumnya kita menggunakan bias itu pakai rumus yang ini. Nah, karena kita butuh yang namanya rata-rata, ya kan? Di W itu kita harus punya rata-rata gitu ya. Kemudian di apa namanya B juga di bias itu juga harus ada rata-rata. Berarti kita rata-ratakan dulu kan? Ya, kita harus mencari yang namanya rata-rata dari Y, kemudian rata-rata dari X gitu. Nah, rata-rata dari Y dari mana? Ini ya apa namanya? Data histori yang mau kita ikut sertakan gitu. Ya, berarti kita jumlahkan 7 tambah 3 gitu ya, tambah 7 ini kan 10, 17. Yang X ini jangan diikut sertakan. Kenapa? Karena kita kan mau membangun model prediksi. Artinya kita harus belajar dari semua data yang sudah lengkap gitu, data histori yang sudah ada. Kita kan mau nebak si nilai X ini sebenarnya gitu ya. Nah, jadi jangan diikut sertakan. Tambah 2, tambah 8, tambah 3. Jadi kalau kita hitung 10, 20, 30 ya. Jadi untuk nilai Y itu 30 dibagi 1, 2, 8 kurangi 2, 6 ya. Nah, sama dengan 5. Gitu ya. Nah, nilai X juga sama. Ya, jadi kita cari rata-rata dari X ini. Ya, berarti X itu adalah 8 ditambah 2 ditambah 6 ya, ini 16 kemudian ditambah 4 20 ya, ditambah 7 ditambah 3 berarti 30 juga ya. 30 dibagi 6 sama dengan 5.
gitu. Gitu ya. Jadi kita sudah dapat nih nilai rata-rata dari Y, kemudian kita juga sudah dapat nilai rata-rata dari X. Nah, maka kita bisa mencari yang namanya W, gitu kan ya. Atau ya W dulu dong sebelum B ya. Karena kalau misalnya B itu kan ada rumus apa tuh, ada W atau bobot yang kita libatkan gitu ya. Maka kita harus mencari nilai W-nya dulu gitu ya, bobotnya dulu. Nah, bobot di sini rumusnya itu adalah sigma ya, sigma perkalian antara apa namanya independen variabel gitu ya dikalikan dengan kelas target dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian independen variabel dibagi jumlah dari independen variabel gitu ya dikalikan dengan independen variabel dikurangi dengan rata-ratanya. Wah, contohnya gini deh, langsung aja ya. Kita nilai W nih ya, berarti W-nya itu yang di atas itu adalah eh, apa X yang pertama dulu. Ya, X yang pertama ini adalah 8 gitu kan ya, data yang pertama ya. 8 ya dikalikan dengan Y dikurangi Y yang di data tersebut gitu ya di baris yang sama gitu ya. Y dikurangi min Y-nya. Nah, Y-nya di sini 2. Mohon maaf 7. Ya, 7 berarti dikurangi 5 berarti 2 gitu ya. Jadi gini. Gitu loh. Ya, kemudian ditambah dengan data berikutnya. 2 dikalikan 2 dikalikan berapa? 3 dikurangi 5 gitu ya. Ditambah lagi data yang ketiga 6 dikalikan 7 kurangi 5 gitu. Ya, terus ditambah lagi mana nih? 4 ya dikali 2 kurangi 5 ya, ditambah lagi 7. Jangan lupa yang 5 nggak perlu dibawa ya, yang H6 sama H3 H4 ini nggak perlu dibawa. Nah, kemudian 7 dikali 8 kurangi 5 ditambah 3 dikali 3 dikurangi 5 dibagi gitu kan ya, W-nya kan dibagi nih ya di bawahnya. Nah, berarti dibagi 8 dikali 8 kurang 5 ditambah 2 dikali 2, mohon maaf, 2 kurangi 5 terus ditambah 6 kali 6 kurang 5 ya, ditambah lagi 4 dikali 4 kurang 5 ya, ditambah 7 kali 7 kurang 5 ditambah 3 dikali 3 kurang 5. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ini kita hitung W-nya itu sama dengan berarti 8 dikali berapa? Dikali 2 ya. 16 ditambah berapa nih? 2 2 dikali minus 2 ya. Berarti di sini minus 4 gitu kan. Nah, kemudian di sini ditambah 6 kali 2, 12. Kemudian ditambah 4 dikali minus 3 ya, minus 12. Gitu kan ya. Kemudian ditambah 7 kali 3, 21 gitu ya. Kemudian ditambah 3 kali minus 2. Berarti minus 6 gitu kan ya. Nah, kemudian ini juga sama yang bagian apa namanya? Bagian bawahnya juga ini sama ya dicari nilainya gitu kan ya. Nah, kemudian setelah kita dapat nilai W gitu kan ya. Setelah kita dapat nilai W, nah nanti tinggal dimasukkan ke nilai bias. Bias itu kan berarti bias sama dengan anggaplah ini saya belum dihitung ya berapa nilainya. Anggaplah W itu misalnya nilainya adalah 0,5, anggaplah seperti itu. Mana ya? Bentar. Nah, anggaplah W itu dia nilainya 0,5 misalnya seperti itu ya. Nah, berarti kan biasnya di sini tinggal 5 dikurangi 0,5 dikali rata-ratanya 0,5 dikali 5 ya. Gitu kan. Nah, berarti di sini nilai B-nya mohon maaf. Berarti di sini nilai B-nya itu adalah B itu sama dengan 5 dikurangi 2,5 gitu kan ya. Berarti di sini 2,5.
gitu kan ya. Nah, artinya nanti kita akan punya model ya, Y itu akan sama dengan, bentar saya hapus dulu ya. Y itu nanti akan sama dengan, oh, aduh mohon maaf, sebentar, dia malah loncat ke sini. Bentar ya. Hmm, ya. Nah, nanti Y itu berarti akan sama dengan W-nya itu tadi adalah 0,5 ya, 0,5 X ditambah 2,5. Nah, inilah model regresinya, model linear regression. Jadi ketika misalnya kita mau nebak nih yang H4 gitu ya, berapa sih harganya H4 gitu ya dengan kamera nilainya 9, berarti kan tinggal dimasukkan ke rumus yang ini. Y itu sama dengan 0,5 dikali 9 gitu kan ya. Y sama dengan 0,5 dikali 9, bentar ya. Nah, ini Y sama dengan 0,5 dikali dengan 9 ya, ditambah 2,5 gitu. Jadi di sini 4,5 ditambah 2,5. Jadi nilai X atau harga dari H4 itu adalah 7. Kayak gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan interpretasi tadi ya, bahwa model ini tuh kita bisa jelaskan gitu. Angka apa, nilai peramalan bahwa harga H4 itu 7, itu tuh dari model ini gitu, dari formula ini. Begitu. Itu ya. Nah, gimana kalau yang apa tuh, yang multi variabelnya gitu kan? Nah, ini contoh lainnya. Jadi multi multi linear regression atau multi variabel tadi itu independen variabelnya harus lebih dari satu. Kalau tadi cuma ada kamera gitu kan ya. Nah, sekarang ada yang namanya baterainya gitu ya, baterainya. Nah, jadi kita mau memprediksi harga sebuah handphone itu tidak hanya dari kameranya saja tadi gitu ya, tapi dari baterainya juga. Nah, caranya sebenarnya sama. Ya, rumusnya itu sebenarnya sama. Jadi Y sama dengan W kali X ditambah B gitu. Itunya sama. Nah, tapi di bagian, karena kita punya banyak independen variabel, maka di bagian perkalian antara bobot dengan nilainya, dengan si X-nya, itu juga sebanyak jumlah variabelnya. Artinya kita tuh harus punya, atau kita harus menghitung yang namanya Y sama dengan ya W1 kali X1. Anggaplah baterai ini adalah X1. Ya, kemudian kamera ini adalah X2 gitu ya. Nah, berarti kita harus dapat model Y sama dengan W1 kali X1 ya, ditambah dengan W2 X2 ditambah dengan biasnya. Itu kita tuh harus nyari model ini. Gimana cara nyarinya? Sebenarnya sama. Kita cari dulu W-nya gitu ya. W-nya ini kita juga cari untuk masing-masing ya. Untuk yang W1 sama yang eh, apa tuh namanya, W2 gitu. Mohon maaf, mohon maaf. W-nya itu sebentar ya. Hmm, oh enggak ding, benar-benar benar. Mohon maaf ya, benar-benar benar. Ya, jadi nanti kita apa tuh namanya, cari untuk W yang pertama, W1 sama W2 gitu ya. Nah, kemudian nanti dia harus dimasukkan ke dalam rumus ini, model ini yang mau kita cari. Anggaplah misalnya W1-nya itu adalah tadi anggaplah 0,6 gitu ya. Ini untuk W1. Kemudian W2-nya misalnya tadi kita pakai 0,5 gitu kan ya. Hmm. Oke. Mohon maaf nih. Ini kayak ada 0,4 ya. Misalnya di sini W2-nya adalah 0,4 karena sebenarnya tuh apa ya namanya? Karena kita mau melihat mana sih variabel yang paling
yang paling mempengaruhi gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya nanti dilihatnya tuh dari bobotnya kan ya. Nah, eh di sini berarti nanti kita akan punya rumus misalnya tadi biasnya itu berapa? Di slide yang sebelumnya biasnya itu tadi misalnya 2,5 gitu kan ya B-nya. Nah, artinya nanti kita akan punya rumus Y sama dengan 0,6 X1. Ini nanti coba coba kalian simulasikan ya hitungannya gitu kan ya. Nah, tapi di sini contoh saja gitu ya. Kalau misalnya kita mau apa mau cari model Y ini gimana gitu kan ya. Nah, maka misalnya kita setelah menghitung itu nilai W1-nya itu adalah 0,6, kemudian W2-nya itu adalah 0,4 gitu kan ya. Nah, maka di sini 0,6 kali X1, kemudian ditambah 0,4 X2, ya, ditambah dengan 2,5. Maka ketika kita mau mencari H4 atau H6, kita tinggal masukin ke dalam rumus ini, ke dalam model ini, gitu ya. Artinya kalau kita mau cari apa tuh namanya H4 ya, kita mau mencari H4 misalnya. Nah, oke, misalnya kita mau cari H4. Nah, berarti tinggal masukin Y atau H4 di sini ya. H4 itu sama dengan 0,6 dikali 6, ya kan? Kemudian ditambahkan dengan 0,4 dikali 9, gitu ya. Ditambah 2,5. 6 ini dari mana? 6 ini adalah nilai baterainya. Gitu kan ya. Kemudian 9 ini dari mana? 9 ini adalah nilai dari kamera. Gitu. Jadi kalau kita mau cari H4 tuh ini. Kalau misalnya kita mau cari H6 ya sama ya. Berarti kita mau cari H6 itu sama dengan 0,6 dikalikan dengan 2 ya, ditambah 0,4 dikali 5 ditambah 2,5 ditambah biasnya. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai dari atau harga dari H6 seperti itu. Itu ya. Jadi apa kurang lebih apa tuh namanya? Linear regression itu atau algoritma regresi itu ya formulanya yang tadi gitu ya. Formulanya itu adalah Y sama dengan W X ditambah B. Kita tuh mau dapetin nilai Y-nya gitu, nilai peramalannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang namanya linear regression itu tuh dihitungnya dari atau dievaluasinya itu menggunakan mean square error. Jadi menggunakan apa namanya? Error rate gitu ya, tingkat tingkat kesalahannya berapa sih gitu. Ya tentunya kalau misalnya semakin tinggi square apa namanya mean square errornya ya berarti semakin tidak akurat kan gitu ya. Nah jadi ini ada beberapa rumus sebenarnya apa teman-teman tuh bisa aja sih cuma cuma mengevaluasi misalnya MSE-nya aja atau teman-teman misalnya mau mengevaluasi MAE-nya aja gitu ya. Tapi biasanya di beberapa riset itu tuh menggunakan hampir semuanya ya. Jadi ada nilai MSE-nya, ada nilai R-square-nya, ada nilai RMSE-nya, ada mean absolute error-nya. Gitu ya. Kenapa? Karena masing-masing ini kan tentunya punya punya apa tuh namanya punya fungsinya masing-masing gitu ya. Contoh misalnya kalau teman-teman nanti menggunakan algoritma klasifikasi gitu ya atau deep learning, mungkin teman-teman yang udah apa ikut DBS dan lain-lain gitu ya mengenal ada yang namanya confusion matrix, kita menghitung precision, kita menghitung recall gitu ya, kita menghitung F1 score. Nah, itu evaluasinya. Nah, tapi kalau untuk di regresi itu biasanya evaluasinya adalah mean square error-nya gitu. Ini yang udah paling umum lah. Nah, mean square error itu adalah 1 dibagi sigma. Sigma dari Y1 kemudian dikurangi dengan apa Y barnya gitu atau ya aksen. Ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi 1/n itu di apa namanya sigma eh, semua hasil peramalan gitu ya dari semua data gitu itu tuh dikurangi dengan hasil seharusnya. Contoh misalnya jadi untuk menghitung ini tuh contohnya misalnya gini. Saya punya sebentar ya saya balik lagi ke apa tuh slide yang sebelumnya. Nah, misalnya H1 itu H1 itu nilainya 7 nih, gitu ya. Tapi ternyata peramalannya itu, hasil peramalannya itu adalah 7,2 gitu. Nah, berarti kalau kita mau menghitung mean square error-nya itu ya 1/n kali sigma. Sigma itu kan berarti nanti sebanyak sebanyak data gitu ya. Nah, nanti 7,2 dikurangi 7 gitu. Jadi hasil yang diprediksi dikurangi dengan hasil yang
seharusnya. Nah, itu tuh rumus mencari mean square error tadi. Begitu ini ya. Gitu. Jadi Y1 yang diprediksi kemudian dikurangi dengan Y aksennya seperti itu. Itu ya. Nah, kebayangkan ini sigma. Kemudian yang tadi juga sigma, perkalian antara bobot dengan nilai dari independen variabelnya. Bayangkan kalau misalnya kita punya ratusan ribu data, kan nggak mungkin ya kita manual, apa tuh namanya, manual menghitung formulanya gitu kan ya. Oke lah, kalau masih 100.000 sih mungkin Excel masih bisa ya. Excel kan 280.000 baris ya kalau nggak salah ya, sekitar segitulah 200 ribuan gitu kan ya. Itu masih bisa. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, ya jutaan gitu ya, jutaan baris kan kita nggak mungkin misalnya pakai Excel lagi. Nah, itulah fungsinya machine learning kayak gitu. Itu ya. Nah, jadi apa namanya? Ini formula untuk menghitung mean square error gitu ya. Kemudian di sini ada R square-nya. Nah, kalau R square tuh kayak mirip kayak apa ya namanya? Akurasi sih biasanya. Kalau nilai R square-nya tinggi tuh justru makin bagus. Beda sama MSE ya. Kalau MSE itu nilainya semakin tinggi itu berarti errornya semakin banyak gitu kan ya. Semakin jauh tuh apa si data dari garisnya tuh makin jauh gitu. Itu gitu ya. Nah, kalau R square ini ada apa namanya sum of square residual. Jadi residual tuh apa? Residual tuh selisih ya. Delta antara yang kelas prediksi sama kelas yang apa aslinya yang seharusnya gitu kan ya. Nah, maka itu di apa namanya dibuat sum of square-nya gitu kan ya. Nah, kemudian apa namanya dibagi oleh total sum of square gitu ya. Nah, jadi itu dapatlah kita nanti nilai square tuh apa sih akar kan ya? Akarnya gitu. Nah, kemudian di sini juga ada RMSE. Ya, ada root mean square error. Nah, kalau root mean square error itu pakai MSE, kemudian diakarkannya. Jadi akar MSE itu adalah root mean square error. Nah, kemudian ada lagi mean absolute error. Nah, mean absolute error ini apa namanya? Pakai nilai mutlak gitu ya. Jadi absolute errornya gitu. Gitu ya. Oke. Itu evaluasinya. Nah, kemudian ini ada yang non-linear regression-nya, mungkin sedikit saja ya. Jadi nanti kita bisa lanjutkan di sesi atau video yang berikutnya gitu ya, atau di pertemuan nanti kita di kelas. Jadi kalau yang tadi itu adalah non-linear, ini contoh polynomial regression. Ya teman-teman nanti bisa bisa cari contoh. Intinya ketika data itu tidak membentuk garis linear gitu ya. Ketika data itu apa garisnya itu eh, selain linear, selain garis lurus gitu ya. Nah, maka itu non linear. Nah, kalau polinomial tuh garisnya seperti ini. Ada juga yang garisnya misalnya oh, mohon maaf. Misalnya garisnya ke atas ya. Eh, misalnya garisnya nah ke atas kayak gini gitu ya. Kemudian banyak titik-titiknya di sini. Nah, ini kan sebenarnya kapan sih kita mau menggunakan yang linear, kapan kita menggunakan polinomial gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya tergantung dari studi kasus, kemudian tergantung dari sebaran data yang kita punya. Nah, sebaran data yang kita punya itu kita bisa lihat dari mana biasanya nanti ketika kita melakukan yang namanya exploratory data analysis. Nah, ini makanya pentingnya kita mengenali data kita ya, supaya nanti kita tuh nggak salah. Selain kita mengerti tujuan apa namanya tujuan model machine learning kita tuh harus paham juga apa tuh namanya data kita bentuknya seperti apa supaya nanti kita tidak salah pilih algoritma gitu kan ya. Nah, pentingnya exploratory data analysis itu salah satunya itu. Kita bisa memvisualisasikan data kita itu dalam bentuk scatter plot gitu ya. Nanti kira-kira apa namanya dari scatter plot itu kelihatan nih bentuknya paling mendekati yang mana ya gitu ya. Apakah linear kah, apakah polinomial kah gitu ya. Seperti itu. Nah, ada juga sih beberapa kasus yang ya saya mau membandingkan aja gitu antara linear sama polinomial gitu ya, mana model yang paling akurat. Nah, itu juga boleh aja sih gitu ya, boleh aja. Jadi misalnya kalian membandingkan beberapa algoritma regresi gitu ya, kalian nggak tahu nih sebaran datanya seperti apa gitu ya. Jadi kalian nggak nyocokin datanya dulu dengan algoritmanya, tapi kalian mau coba langsung nih gitu ya, membandingkan antara linear, kemudian polinomial, misalnya kemudian tadi ada lasso gitu ya, lasso regression dan seterusnya. Jadi ya itu boleh aja sih.
Nah, ini untuk rumusnya ya. Ya, mohon maaf terputus tadi ya. Jadi sebenarnya kurang lebih mirip ya. Rumusnya itu sebenarnya kan rumus garis juga gitu. Y sama dengan M kali X gitu ya, atau Y kali X ditambah biasnya. Nah, tapi kalau di sini dia pakai apa namanya theta gitu ya. Theta di sini sebenarnya dia adalah nilai bobot dari X-nya. Kemudian X-nya juga X di sini juga adalah independen variabelnya gitu ya. Jadi ini independen variabel gitu ya. Nah, kemudian bedanya di sini nilai X-nya itu dipangkatkan gitu ya, tapi pangkatnya itu sesuai dengan apa namanya urutan dari variabelnya. Jadi kalau misalnya di sini ada Y itu sama dengan W atau bobot gitu ya, bobot dikali X gitu ya, kemudian ditambahkan W kali W2 kali bobot dari X kuadrat gitu ya, kemudian ditambahkan W3 dari X yang ketiga gitu ya, dan seterusnya. Seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian ada juga yang logistic regression. Logistic regression ini sebenarnya algoritma klasifikasi sih. Jadi kalian jangan terkecoh dengan karena namanya adalah regression kemudian dia algoritma regresi ya. Jadi untuk yang logistic regression ini sebenarnya dia klasifikasi karena dia hanya akan mengeluarkan nilai iya atau tidak, satu atau nol, betul atau salah gitu ya. Jadi sebenarnya logistic regression ini dia adalah algoritma klasifikasi gitu ya, regresi, tapi dia digunakan untuk apa tuh klasifikasi. Nah, eh formulanya atau model yang akan dia bentuk itu sebenarnya bentuk sigmoid atau fungsi sigmoid gitu ya. Nah, fungsi sigmoid itu apa? Fungsi sigmoid ini banyak banget nanti dipakai di apa namanya artificial neural network gitu ya. Kemudian activation function lah nanti di ANN, deep learning dan lain-lain gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah fungsi sigmoid gitu. Nah, fungsi sigmoid itu apa namanya? Dia hanya mengeluarkan nilai satu atau nol seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai terkecoh karena dia namanya adalah logistic regression, kemudian kalian anggap sebagai algoritma untuk regresi gitu ya, tapi dia algoritma untuk klasifikasi seperti itu. Dengan memanfaatkan apa namanya fungsi sigmoid ya, kalau untuk logistic regression ini. Nah, kemudian teman-teman ini juga perlu diperhatikan. Ya, jadi hati-hati ketika misalnya membangun model machine learning, itu kita harus pastikan model kita itu berada di dalam posisi optimal, gitu ya, atau optimum. Ini sebenarnya berlaku tidak hanya untuk regresi, tapi untuk klasifikasi, gitu ya. Kemudian nanti kalau teman-teman bicara tentang apa namanya deep learning, transformers, kemudian unsupervised learning, gitu ya. Nah, kita tuh harus membangun model yang berada pada posisi optimal, gitu ya, tidak underfit tidak juga overfit gitu. Nah, underfit itu apa? Underfit itu ketika apa yang kita ramalkan, apa yang kita prediksi itu tuh kebanyakan salahnya gitu ya, banyak banget salahnya gitu ya. Sedangkan kalau overfit ini tuh justru terlalu sempurna gitu ya, benar terus gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari model apa namanya model regresi ini, nanti kalau misalnya model klasifikasi ya hitungannya beda lagi ya. Kalau klasifikasi itu kan evaluasinya nanti menggunakan confusion matrix gitu ya. Nah, kemudian ketika teman-teman menemukan precision recall F1 skornya 100% gitu ya, akurasinya 100%, berarti itu apa cenderung atau terindikasi overfitting gitu ya. Jadi jangan bangga dulu ketika akurasi saya 100% gitu ya, wah tidak gitu ya, justru itu terindikasi overfitting. Artinya apa sih gitu ya, jadi ibaratkan seperti inilah, ibaratkan kalian mau ujian gitu ya, kemudian soal-soal yang keluar saat ujian itu tuh adalah soal-soal yang kalian gunakan waktu belajar gitu. Atau misalnya waktu tryout gitu ya, kalian dapat soal-soal dan soal tryout itu tuh semua keluar di ujian sama persis. Nah, itu artinya adalah overfit gitu ya, sama persis gitu ya. Kalian bisa dapat 100 karena nilai atau karena soal ujiannya itu sama persis dengan soal TO kalian. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika modelnya suatu hari nanti diimplementasi gitu ya, diimplementasikan. Nah, kemudian dia akan menggunakan atau digunakan untuk memprediksi data yang baru gitu ya, data yang berbeda atau mungkin bahkan sedikit berbeda, dia tuh akan bingung
gitu ya. Sama seperti misalnya kita terlalu mengandalkan soal TO nih, tryout gitu ya. Kemudian ketika ujian tuh sama persis dengan itu. Tapi ketika misalnya kita dikasih soal yang sebenarnya cuma ganti angka gitu ya, atau misalnya ganti narasi sedikit gitu ya, atau misalnya yang tadinya anggaplah gini, yang tadinya mana yang benar, kemudian kecuali gitu ya, ada kecuali, maksudnya ada negasi sedikit aja gitu, kalian tuh bingung nantinya kayak gitu ya. Padahal sebenarnya jenis soalnya sama atau jenis studi kasusnya tuh sebenarnya sama, tapi karena kalian tuh belajarnya cuma mengandalkan soal TO dan itu aja gitu ya. Nah, maka ketika memprediksi sesuatu yang baru tuh atau menjawab suatu soal yang baru tuh kalian nanti akan bingung gitu ya. Itu dampak dari overfit ya. Kemudian kalau underfit apa? Kalau underfit jadi kurang belajar sih gitu ya. Jadi jauh banget nih misalnya antara kisi-kisi dengan apa yang keluar gitu ya. Kalian misalnya ujiannya tentang tentang statistik, tapi kalian belajarnya logika misalnya, itu kan jauh banget ya. Jadi kisi-kisinya tuh tidak sesuai, atau waktu kita belajar tuh nggak sesuai dengan apa yang akan kita ujiankan gitu ya, apa yang kita selesaikan di ujian seperti itu. Nah, maka sama seperti manusia lah gitu ya, kan kita ceritanya membuat komputer belajar itu kan supaya pintar gitu ya, supaya secerdas manusia ya. Mirip cara belajarnya seperti manusia gitu ya, kita tuh harus membangun model yang berada pada posisi optimal gitu ya. Dampaknya apa? Ya dampaknya ketika dia memprediksi hal-hal yang baru, prediksi dia masih bisa tepat. Nah gitu ya, bukan berarti selalu tepat ya, tapi masih bisa tepat gitu. Tapi kalau overfit itu cenderungnya salah terus gitu ya, karena belajarnya itu aja, dia nggak ada variasi belajar yang lain gitu ya. Nah, maka untuk regresi ini coba nanti diperhatikan dari mean square error-nya gitu ya. Dari mean square error itu kalau misalnya dia terlalu tinggi ya nanti pasti dia akan underfit gitu ya, karena error rate-nya kan tinggi banget gitu ya. Nah, sebaran si datanya itu dari garis modelnya gitu ya, entah itu nanti linear, entah itu polinomial gitu ya, lasso dan seterusnya gitu ya. Itu tuh jauh gitu. Nah, gimana kalau misalnya yang tadi logistic regression? Kalau logistic regression itu dia nggak pakai yang seperti ini ya, tapi dia pakainya nanti confusion matrix, karena kan dia cuma ada di posisi atas sama posisi bawah. Bentuknya itu adalah sigmoid gitu ya. Jadi dia hanya menetapkan mana yang kecenderungannya lebih ke satu, ya dia akan jadikan satu gitu. Mana yang kecenderungannya lebih ke nol, ya dia akan jadikan nol. Itu fungsi sigmoid kan ya. Oke. Itu kira-kira jadi intinya eh kita harus memilih algoritma yang tepat sesuai dengan studi kasusnya. Kemudian kita juga harus memperhatikan model-model regresi yang kita bangun. Untuk regresi sendiri, sebenarnya algoritma yang sederhana gitu ya. Kita sebenarnya hanya berpatokan pada tadi rumus Y sama dengan M X ditambah B gitu ya. Nah, kemudian nanti varian-variannya sebenarnya pengembangan dari sana gitu ya. Kita juga bisa menjelaskan kalau dia bobot variabelnya itu paling besar, ya artinya dia paling mempengaruhi hasil peramalannya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalian masukkan komentar-komentar gitu ya, komentar, pertanyaan, apapun, diskusi gitu ya. Barangkali kan juga saya tadi ada salah-salah menyampaikan gitu ya, kalian mengoreksi silahkan gitu ya. Silahkan add comment di Padlet video ini gitu ya, dan itu akan menjadi eh, kehadiran kalian gitu ya, dan eh, apa atensi kalian untuk materi regresi hari ini. Gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya cukupkan untuk video pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.